Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi sama Bu Ervina di sini. Nah, hari ini kita akan membahas satu materi yang sangat menarik, yaitu mengenai pengukuran. Nah, untuk tahu pembelajaran selanjutnya, mari kita simak video berikut. Nah, tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah untuk mengidentifikasi alat ukur yang sesuai dengan benda yang akan diukur dan menentukan hasil pengukuran menggunakan alat ukur yang sesuai. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih lanjut, pernahkah kalian menjahit baju ke tukang jahit? Hal apa sih yang akan dilakukan oleh penjahit tersebut? Iya, betul. Penjahit tersebut akan mengukur badan kita terlebih dahulu. Nah, penjahit tersebut akan menggunakan suatu alat ukur untuk mengukur badan kita, yang biasa disebut dengan meteran, yang sering kita lihat juga. Jadi, pengukuran adalah kegiatan membandingkan nilai besaran pada benda dengan nilai besaran pada alat ukur. Pengukuran sendiri memiliki 4 jenis, yaitu ada pengukuran panjang, pengukuran massa, pengukuran waktu, dan pengukuran volume. Pengukuran panjang sendiri merupakan pengukuran yang dilakukan untuk mengetahui panjang, lebar, maupun luas suatu benda menggunakan alat ukur panjang yang biasa kita temui adalah alat ukur panjang penggaris. Namun ada juga alat ukur panjang yang lain seperti jangka sorong dan mikrometer skop. Nah, untuk pengukuran massa sendiri adalah ketika kita ingin mengukur berat atau massa tubuh kita, biasanya menggunakan timbangan maupun mengukur massa suatu benda menggunakan neraca. Nah, untuk pengukuran waktu biasanya kita mengukur menggunakan stopwatch. Nah, sedangkan yang terakhir untuk pengukuran volume, ketika kita ingin mengukur volume suatu air, kita akan menggunakan gelas beker. Nah, oke. Selanjutnya, bagaimana sih cara mengukur benda yang ada di bawah dari jenis pengukuran itu? Di situ terdapat benda koin, kelereng, dan kawat. Nah, gimana sih cara mengukurnya? Apakah menggunakan penggaris atau menggunakan raca? Nah, mari kita simak video selanjutnya. Nah, pada pembahasan kali ini kita hanya akan berfokus pada pengukuran panjang saja, di mana dalam pengukuran panjang terdapat 3 alat ukur yang akan kita gunakan, yaitu ada mistar, jangka sorong, dan mikrometer skop. Oke, alat ukur yang pertama yaitu ada mistar atau yang sering kita sebut dengan penggaris. Nah, penggaris biasanya digunakan untuk mengukur panjang suatu benda yang panjangnya sekitar 1 hingga 30-an cm. Nah, seperti contoh yang tertera di layar, yaitu ada gambar sebuah kotak pensil yang diukur menggunakan penggaris. Nah, jangan lupa skala terkecil dari penggaris adalah 0,1 cm atau 1 mm. Nah, dari gambar tersebut terlihat bahwa panjang kotak pensil adalah 53 mm atau 5,3 cm. Nah, alat yang selanjutnya adalah jangka sorong. Nah, jangka sorong sendiri digunakan untuk mengukur panjang benda, mengukur diameter dalam benda, dan mengukur diameter luar benda. Oke, untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana cara membaca alat ukur jangka sorong, yuk kita simak video berikut. Kalau kamu ingin mengukur ketebalan suatu benda seperti ini, apakah kamu juga memakai mistar? Eits, tentu tidak ya. Ada alat sendiri untuk mengukur ketebalan suatu benda loh. Kamu bisa menggunakan jangka sorong seperti ini nih. Selain bisa mengukur ketebalan, jangka sorong juga bisa mengukur diameter suatu benda jika benda tersebut berlubang. Kemudian jangka sorong bisa digunakan untuk mengukur kedalaman lubang suatu benda loh. Menariknya, alat ini memiliki tingkat ketelitian 0,01 mm. Wah, kamu bisa mengukur ukuran suatu benda dengan lebih teliti dan akurat. Oke, ini adalah bagian-bagian dari jangka sorong ya. Nah, ada rahang tetap atas dan ada rahang tetap bawah. Kamu tidak bisa menggeser rahang tetap ini ya. Kemudian ada rahang sorong atas dan rahang sorong bawah. Rahang sorong inilah yang bisa kamu geser. Kalau ini tombol kunci, dan itu di ujung alat ini ada tangkai. Itu untuk mengukur kedalaman suatu benda. Nah, kemudian yang harus kamu perhatikan itu skalanya. Skalanya ada 2 ya. Yang atas itu skala utama,
Dan yang bawah itu skala nonius atau vernier. Lewat skala ini kamu bisa membaca hasil pengukurannya. Aku akan memakai jangka sorong ini untuk mengukur ketebalan buku pelajaranku. Caranya, putar tombol kunci untuk membuka rahang bawah. Kemudian letakkan buku pelajaran di antara rahang ini. Geser rahang jangka sorong agar rahang tepat pada buku. Lalu putar lagi tombol kuncinya dan pastikan posisi jangka sorong benar-benar lurus. Setelah itu kita bisa lihat skalanya. Untuk melihat skalanya, yang paling atas itu skala utama dan bagian bawah itu skala nonius. Lalu cara membacanya, kamu perhatikan skala yang bagian atas dari angka 2 sampai 3 ya. Nah, setiap skala yang kecil-kecil ini nilainya 0,1. Jadi 2,1, 2,2, 2,3, dan seterusnya. Kemudian perhatikan angka 0 yang ada di skala nonius ini. Perhatikan posisinya ya. Angka 0 ini terletak di antara 2,2 dan 2,3. Nah, yang digunakan yang bagian depan, yaitu 2,2. Setelah itu kita baca skala nonius. Caranya dengan mencari skala atau garis yang berhimpit. Coba perhatikan, garis yang atas ini berhimpit dengan garis yang bawah. Jadi inilah yang digunakan sebagai acuan. Kemudian hitung garis tersebut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, jadi bisa dituliskan 8 kali 0,01. Hasilnya 2,2 ditambah 0,08. Hasilnya sama dengan 2,28 cm. Oke, sekarang kamu bisa mencoba membaca jangka sorong sendiri ya. Alat yang terakhir adalah mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup lebih teliti dari jangka sorong karena memiliki ketelitian 0,01 mm. Nah, mikrometer sekrup biasanya digunakan untuk mengukur ketebalan suatu benda yang tipis dan untuk mengukur diameter luar sebuah benda. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana pembacaan alat ukur mikrometer sekrup, yuk simak video berikut. Alat untuk mengukur ketebalan suatu benda tidak hanya jangka sorong loh. Kamu bisa juga menggunakan mikrometer sekrup. Menariknya, alat ini lebih presisi dari jangka sorong. Nah, kalau kamu sudah mempelajari video sebelumnya, masih ingat tidak? Berapa ketelitian jangka sorong? Yap, dibandingkan dengan jangka sorong, tingkat ketelitian mikrometer sekrup ini 10 kali lipat lebih tinggi loh. Mikrometer sekrup memiliki ketelitian hingga 0,01 mm. Selanjutnya, apa saja sih bagian-bagian dari mikrometer sekrup itu? Yang pertama, ada frame atau bingkainya. Kemudian ada poros tetap. Kalau yang ini, poros geser. Kemudian yang kecil ini penguncinya. Lalu ini skala utama. Yang ini skala nonius. Dan yang ini pemutarnya. Dan yang terakhir, di ujung ini ada silinder bergerigi. Aku mau mengukur tebal kelerengku ini menggunakan mikrometer sekrup. Jadi pertama-tama, pastikan kamu membuka penguncinya. Dan sebelum kamu gunakan, sebaiknya dikalibrasi dulu ya, supaya hasil pengukurannya lebih akurat. Caranya itu diputar saja sampai poros geser bertemu dengan poros tetap. Kemudian kamu pastikan skala utama itu menunjukkan angka 0. Nah, kalau sudah, selanjutnya kamu bisa lanjut memutar lagi pemutarnya supaya poros bergerak mundur. Masukkan kelereng yang akan diukur dan putar kembali pemutar sehingga poros putarnya bisa menjepit kelereng ini. Setelah terjepit sempurna, kamu bisa putar roda bergerigi yang ada di belakang ini ya, sampai berbunyi klik. Kemudian tutuplah penguncinya. Nah, terus bisa kita lihat deh skalanya. Apakah kamu sudah tahu cara mengukurnya? Kalau belum tahu,
Ayo aku tunjukkan. Pertama-tama yang harus kamu ingat, ketelitian dari mikrometer itu 0,01 mm. Kemudian, kamu lihat yang ini, skala utama, dan yang ini, skala nonius. Pertama-tama kita cek dulu skala utamanya. 0, 1, 2, 3. Nah, garis yang di bawah ini nilainya 0,5. Kemudian kita lihat garis lurus ini. Garis itu berhenti setelah angka 3,5. Berarti kita tulis di sini 3,5. Kemudian kita cek garis yang panjang ini. Nah, garis yang panjang ini akan lurus pada garis yang mana? Pada skala nonius. Coba kita lihat. Ternyata garis yang lurus tepat di angka 12. Jadi kita tulis 0,01 mm kali 12. Didapatkan 0,12. Dan hasilnya 3,5 tadi ditambah 0,12. Jadi tebal kelereng ini 3,62 mm. Mudah difahami bukan? Oke, berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa mistar merupakan alat ukur panjang yang dapat digunakan untuk mengukur benda berukuran besar. Sedangkan jangka sorong merupakan alat pengukur panjang dan biasa digunakan untuk mengukur panjang diameter dalam, diameter luar, dan kedalaman suatu benda. Nah, jangka sorong sendiri digunakan untuk mengukur benda yang ukurannya cenderung kecil dan tidak terukur oleh penggaris. Dengan menggunakan jangka sorong, ketelitian akan lebih akurat. Nah, yang terakhir, mikrometer sekrup biasa digunakan untuk mengukur panjang benda-benda yang tipis, seperti tebal kertas dan diameter rambut yang tidak dapat diukur menggunakan jangka sorong. Oke, sekarang kalian coba kerjakan latihan soal yang tertera pada layar. Jika kalian sudah bisa mengerjakan soal tersebut, maka kalian sudah berhasil untuk mengetahui cara menggunakan alat ukur mikrometer sekrup, mistar maupun jangka sorong. Dan ini untuk soal yang kedua. Yeay, selesai sudah pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa untuk pelajari materi kali ini dan tunggu materi pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.